bangsa jin itu dalam dirinya ingin sekali mempunyai anak dari bangsa manusia. Ingin sekali mempunyai anak dari bangsa manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Cilim RPWJ Salam Jiwa Hidup. Pada kesempatan malam hari ini, kami dan tim akan mengungkap sebuah misteri kuntilanak yang sering mengambil janin manusia. Kami ingin mengetahui bagaimana cara kuntilanak itu mengambil janin dan untuk apa janin itu tersebut diambil. Saksikan terus channel kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, sedulur dan batur. Kali ini kami bersama Aldit. Assalamualaikum Aldit. Waalaikumsalam. Bagaimana mengenai mitos-mitos tentang kuntilanak yang sering mengambil janin ibu hamil? Memang pada masyarakat sekitar ada juga yang seperti mengalami kejadian seperti itu. Contohnya seperti di tetangga desa saya, bahwa ada 3 seorang perempuan yang hamil telah mengandung 11 bulan. Pas waktu melahirkan sudah tidak ada isinya. Karena perbincangan masyarakat dan terjadinya gosip atau unsur dari bangsa jin, mungkin kita akan mengungkap untuk memediumisasinya untuk supaya lebih jelas. Ini sangat menarik. Malam hari ini kami akan mengungkap. Benar. Oke, Aldit, mengenai janin itu sendiri, apakah itu janin hanya bisa diambil kuntilanak atau makhluk yang lain? Sebenarnya bisa semua. Hanya bangsa jin itu dalam dirinya ingin sekali mempunyai anak dari bangsa manusia. Ingin sekali mempunyai anak dari bangsa manusia. Untuk menambah kesaktian. Cuman sampai saat sekarang atau saat ini belum pernah ada terjadi bahwa bangsa jin melahirkan bangsa manusia, itu nggak ada. Makanya bangsa jin atau semacam kuntilanak mengambil janin dari ibu hamil itu untuk menjadikan suatu anaknya, bukan untuk makanannya. Cuma yang bisa diambil dari janin tersebut itu bagi janin yang belum memiliki ruh atau masih belum 5 bulan gitu. Ya, 5 bulan ke bawah lah itu. Oke, saudara batur, sudah cukup pertanyaannya. Kami akan memediumisasi. Assalamualaikum. Maaf sebelumnya Anda udah kami undang ke sini. Kami hanya ingin bertanya-tanya sesuatu tentang mitos. Tentang mitos adanya bahwa golongan Anda pernah atau sering mencuri janin para ibu hamil. Apakah benar? Untuk apa Anda melakukan itu? Bukankah bangsa Anda bisa beranak pinak? Iya. Bangsa jin bisa beranak pinak. Kenapa? Untuk apa Anda ingin dari manusia?
Bisa Anda menjawab? Kesempurnaan. Kesempurnaan macam apa? Kan melas wong tua hamil terus sampeannya yokot. Ini urusan kita. Nah, itu kan jadi urusan kami sebagai manusia juga. Kenapa? Apakah Anda juga pernah mengambil janin? Udah berapa kali Anda mengambil? 2 kali. Apakah janin yang diambil Anda itu akhirnya jadi masih hidup atau Anda ini asalnya dari mana? Dari kebun. Berarti Anda ngambil di desa sini atau di lain? Di Sekitar semua sini? tempat atau Semua. sekitar? Atau sekitar sini? Semua tempat atau sekitar sini? Sekabian. Bagaimana cara Anda mengambil janin tersebut? Apa itu maksudnya? Apa itu? Lewati si sedot. Dari mana? Satuan. Maksudnya? Jadi maksud Anda janin itu dihirup sama Anda? Udah 2 kali Anda melakukan itu? Jalan jangka rondina. Jangka berapa hari? 2 hari. Rondina. Bisa nggak ada menghentikan atau bagaimana cara biar nggak janin tersebut nggak bisa diambil? Iya, begini. Cara. Anda sering mengambil atau 2 kali sudah pernah mengambil janin para ibu hamil. Ada larangan atau Anda itu pasti bisa mengambil semua ibu hamil atau tidak semua ibu hamil bisa Anda ambil? Tidak semua. Merasa kepian. Dalam contoh kayak misalnya Anda mau mengambil janin itu yang tidak bisa diambil itu yang seperti apa? Melalui uang, jaga bantuan. Kalau yang bisa diambil, Kita ngerasa alot. Jadi gini. Joko de orang bisa. Iya. Ya udah, intinya kami dari warga Gegesik Kulon atau Desa Gegesik, buat Anda yang sering melakukan pengambilan janin para ibu-ibu, sebaiknya Anda hentikan. tidak baik. Kita kadang dikongkong. Dikongkong siapa? Puasa. Siapa penguasa ya? Buddha. Udah saking dikon. Jaluk tulung. Jaluk apa? Jaluk kita. Yang tumbang. Ngaku kesaktian. Kenapa harus manusia yang jadi korbannya? Bukankah banyak binatang seperti sapi, kerbau, Kambing. Si Buddha ini canggih. Manis. Manis. Cukup. Hidup. Cukup kan? Anda mau kemana? Anda mau kemana? Kalau Anda menghentikan apa resiko buat Anda? Apa Anda disebut diusir? Sudah, informasi yang kami dapatkan sudah jelas.
Ya udah, Anda keluar saja ya. Assalamualaikum. Oke, sedulur dan batur. Kali ini kami akan menanyakan ke Aldik. Assalamualaikum Aldik. Waalaikumsalam. Bagaimana mengenai mediumisasi yang Anda lakukan tersebut? Ya, jadi kata si jin tersebut hanya bisa mengambil ketika orang yang hamil tapi lepas dari bacaan-bacaan Al-Quran atau semacam kayak ibadahnya lama ya kurang, nggak ibadah-ibadah, maka si jin tersebut bisa, terkecuali kalau misalkan si orang tersebut melakukan ibadah atau bacaan Al-Quran, setiap harinya dibacain Al-Quran, maka insya Allah kata jin tersebut bahwa setiap kali mau mencoba mengambil dari janin seseorang ibu yang hamil yang sering membacakan Al-Quran atau sering ibadah, maka serasa berat ngambilnya. Jadi kesimpulannya buat Anda, khususnya desa Gegesik, kalau Anda ingin tidak terjadi apa-apa pada janin Anda, usahakan setiap malam bacakan surat Al-Fatihah 1 kali, ayat kursi 1 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, Al-Ikhlas 1 kali. Tiupkan kepada air lalu minumkan kepada istri Anda yang telah hamil. Insya Allah atas doa-doa yang diwariskan oleh Rasulullah tidak akan terjadi yang tidak diinginkan. Apa ada hikmah yang bisa diambil? Ya, tentunya ada, bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Kayak contohnya bangsa kuntilanak itu ingin menjadikan janin seorang dari ibu hamil itu ingin menjadi anaknya, tapi kan tidak bisa ya, tidak bisa hidup atau hanya sebatas angan-angan dari bangsa jin. Jadi untuk hikmahnya buat para manusia, selagi kalian masih hidup, Anda pasti akan mengalami suatu dari ujian, dan ujian itu pasti. Oke, sedulur dan batur, dirasa cukup informasi tersebut. Kami selaku tim RPPJ pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jiwa hidup.